Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ustaz Dr. Daniel serta jamaah salat subuh dan kegiatan asal ada yang berbahagia rahimani wa rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, baik nikmat kesempatan, kesehatan, dan serta iman yang masih ada pada diri kita hingga saat ini, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memulai hari kita pada hari ini dengan menjalankan salah satu kewajiban kita, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan kegiatan dalam rangka Ahad Sehat Masjid Syuhada. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan akhir zaman. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Hadirin yang berbahagia rahimahullah, sebelum kita memulai kajian ataupun tausiah singkat pada Ahad subuh ini, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa rangkaian kegiatan kita pada hari ini, pertama salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian, setelah itu dilanjutkan dengan sarapan bareng bubur Masjid Syuhada di Serambi setelah pengajian nanti, dan pada saat sarapan bareng tersebut nanti akan dibagikan voucher belanja oleh panitia, atau nanti bagi yang belum mendapatkan pada saat itu bisa menghubungi panitia, yaitu saudara Asman ataupun panitia yang lain. Kemudian setelah itu ada kegiatan pasar Ahad Sehat atau bazar yang ada di bagian belakang masjid. Silakan para jamaah sekalian bisa mendatangi ataupun memeriahkan kegiatan pasar Ahad Sehat tersebut. Dan juga selain itu ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gigi anak. Silakan yang ingin mengambil kartu undian ataupun nomor undian bisa menghubungi panitia saudara Nafat. Pengumuman selanjutnya bagi jamaah yang memarkir mobil di depan koperasi dan UKS, di mana tempat kegiatan pasar Ahad Sehat dan pemeriksaan gigi anak, mohon untuk memindahkan terlebih dahulu nanti sebelum kegiatan pasar Ahad Sehat dan pemeriksaan gigi anak. Untuk selanjutnya, marilah kita mulai pengajian atau berkajian pada subuh hari ini dengan melakukan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Dr. Daniel MA, kurang lebih 30 menit untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah Masjid Syuhada yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah wa 'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. At-Taubah ayat 18. Jamaah salat subuh Masjid Juwaba yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah dan kesempatan yang berbahagia ini dan semuanya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi utuh, dalam kesehatan yang prima dan waktu yang kuat untuk bisa sholat berjamaah, berkumpul bertemu di rumah Allah yang berbahagia ini. Tidak ada kata yang ungkapan paling tepat kecuali alhamdulillah rabbil alamin. Juga tidak lupa selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini sebuah program yang luar biasa yang dilakukan oleh Masjid Syuhada. Salah satunya adalah program Sehat Ahad Sehat. Bagian upaya ini adalah bagian dari mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana surat At-Taubah ayat 18 yang saya sebutkan di awal tadi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah wa 'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka rumah Allah yang penuh dengan keberkahan ini salah satu upaya untuk bisa mensejahterakan dan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat lakukan adalah dengan ragam kegiatan keimanan sebagaimana yang disebutkan dalam surat tersebut. Apa yang pertama? Man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi program-program kesejahteraan dalam masjid yang tertuang dalam Al-Quran, pertama adalah bagaimana program-program tersebut bisa membangun tentang keimanan. Iman ini bisa jadi tingkatannya berbeda-beda. Ada yang sekedar tahu saja. Ustaz Anggi tahu Jokowi, tahu. Kenal Jokowi belum tentu, karena tidak pernah bertemu. Jadi kelas imannya hanya tahu bahwa Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang memiliki dunia dan seisinya, Muhammad Rasulullah SAW adalah utusannya. Tahu, tapi hanya sekedar tahu saja. Maka program yang dijalankan meningkatkan keimanan agar dari tahu meningkat menjadi kenal. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan rangkaian kegiatan. Kalau dalam sehari kita ketemu program sholat 5 waktu, itu upaya bagian dari mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tahu harus kenal. Kalau kita dengan tetangga tahu tetangganya, kenal belum tentu. Karena baru maka datangilah tetangganya. Kita juga sama, datang ke masjid yang penuh berkah ini setiap hari 5 waktu untuk upaya mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kapasitas iman kita dari tahu menjadi kenal.
sudah menjadi jamaah wajib. Kenapa disebut wajib? Karena setiap sholat 5 waktu datang. Itu tidak hanya selesai sampai di situ saja. Karena kalau konsep jamaah namanya saja jamaah. Jamaah yang jema'u, al-jam'u dalam bahasa Arabnya ada mustama', ada ijma', majma', lain-lain. Artinya apa? Persatuan, pertautan, ukhuwah, artinya luas sekali. Jadi kalau sudah datang kenal ke masjid, menjadi jamaah tetap, menjadi jamaah wajib di masjid ini karena selalu hadir, maka untuk memakmurkan masjid ini perlu kewajiban jamaah yang sudah datang tadi adalah menjadi jamaah dakwah. Yang datang ke sini jangan hanya orientasinya untuk memperbaiki dirinya sendiri, tapi juga ikut memanggil orang lain untuk hadir dan serta mengenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ragam kegiatan untuk menumbuhkan keimanan. Salah satunya yang dilaksanakan oleh masjid ini. Ya, programnya banyak sekali. Nah, kalau ada masjid yang melakukan gerakan mensolatkan orang hidup, nah, orang mati disolatkan sudah menjadi kewajiban. Tapi orang hidup ada programnya mensolatkan orang hidup. Bagaimana caranya? Jamaah wajib tadi yang sudah hadir setiap waktu bertatap muka dengan jamaahnya. Jamaah itu bukan hanya selesai sholat saja. Jamaah itu pertautan antara hati, antara pikiran dan segala aspek kehidupan yang tidak selesai hanya di masjid saja. Maka dalam jamaah Rasul dan para sahabat dulu, semua permasalahan ketika dibawa sholat ke masjid bisa diselesaikan. Yang tidak hadir ke masjid, dulu ada sahabat Rasulullah SAW, sehari, 2 hari, 3 hari tidak datang ke masjid. Rasulullah tahu di mana ini si Saub ini. Ternyata ada masalah, selesai masalahnya. Maka kita pun demikian, jamaahnya tidak selesai disalam sholat. Jamaah itu menyelesaikan semuanya. Kenapa? Karena pertautan iman. Melihat saudaranya tidak datang sehari, 2 hari, 3 hari, kita cross check kemana saudara kita ini. Ternyata ada masalah. Meskinya jamaah itu bisa menyelesaikannya tanpa perlu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Maksudnya ke institusi lainnya. Itu yang jadi ikatan jamaah. Kenal, dari tahu kemudian menjadi kenal. Setelah kenal, banyak ragam kegiatan yang dilakukan, mulai sholat wajib 5 waktu, kemudian ragam kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, ada ekonomi berjamaah, ya, dan lain sebagainya dilakukan. Semakin lama semakin meningkat. Orang kalau kenal, kemudian setelah itu meningkat kenalnya menjadi percaya, itu sebuah tingkatan yang luar biasa. Setelah kenal kemudian dia percaya. Nah, kalau tingkatan percaya ini, tingkatannya ketika sudah tertanam di dalam hati, maka itu yang disebut dengan takwa. Segala sesuatu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia percaya benar bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Tidak ada satu pergerakan di bumi ini, tidak ada satu apapun aktivitas di alam dunia ini tanpa persetujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hatinya percaya atau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sandaran ini penting, menjadi sebuah dasar dan prinsip yang banyak orang tinggalkan. Kenapa? Kadang kita terlalu berharap kepada manusia. Banyak fenomena masjid sekarang dibangun, tapi meletakkan kepercayaan bahwa membangun masjid itu hanya kepada manusia saja. Maka banyak begitu
kekecewaan. Ya, kalau kumpul panitia takmir masjid merancang sebuah program untuk perubahan ragam kegiatan yang mau dilakukan, tapi di dalam perkumpulan tadi sedikit sekali menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan menyebut nama-nama lainnya. Melis donatur 1, 2, 3, 4, membuat proposal, mengajukan dana dan lain sebagainya. Padahal semua yang dilakukan itu adalah atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanamkan banyak menyebut nama Allah termasuk dalam prioritas programnya. Kenapa mintanya tidak kepada Allah? Sudah Bapak Ibu, kalau sudah lakukan kegiatan programnya selain 5 waktu. Kalau 5 waktu itu kewajiban kita. Nah, kalau kewajiban masjid bagaimana? Itu kewajiban masyarakat, kewajiban sosial. Buatlah gerakan yang berbeda. Aman. Kita mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Seluruh yang menjadi pengurus masjid, menjadi panitia masjid, menjadi koordinator masjid, bersama-sama bangun di tengah malam, broadcast pesan, ayo bangun, kita ngajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan tidak, biasanya proposalnya itu lebih banyak menyebutkan nama apa? Manusia. Allahnya ditinggalkan. Kata Allah, nama saya tidak disebutkan, hanya berusaha sendiri. Kalau kita hidup hanya mengandalkan kekuatan, mengandalkan usaha dari diri kita sendiri tanpa peran dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya dapat dipastikan terasa berat. Tapi kalau kita hadirkan Allah sebelum kita memenuhi kewajiban kita kepada manusia, tapi kita menghadap terlebih dahulu, maka insya Allah Allah akan hadir bersama kita, memudahkan semuanya yang terasa berat bagi manusia. Bapak Ibu percaya terhadap hal ini? Itu tingkatannya adalah takwa, meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Jadi sebelum menyebutkan nama manusia, mari kita sebutkan nama Allah. Sebelum menjalankan kegiatan kepada manusia, mari lakukan kegiatan kepada Allah dengan ragam kegiatan yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkatan man amana billahi wal yaumil akhir tadi. Kita percaya sesungguhnya bahwa dunia dan akhirat ini satu hal yang tidak terpisahkan, satu kesatuan. Ibarat koin, dia adalah mata koin yang saling berseberangan. Apa yang kita lakukan di dunia adalah sebuah perjalanan untuk kita raih dan kita tunai di akhirat kelak. Itu kepercayaan yang tidak boleh kita pisahkan. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah, mendirikan salat. Ini kalau yang muru ini secara eksplisit dalam struktur organisasi adalah takmir masjid. Maka kewajiban utama takmir masjid ini adalah ayat At-Taubah surat ke-18. Surat ke-18 ayat At-Taubah, ya. Wa aqama shalah, mendirikan salat. Salat tadi untuk apa? Selain kewajiban kita kepada Allah, kalau laki-laki wajib berjamaah, mentautkan pikiran, hati, perasaan kepada semua orang yang ikut berjamaah, hadir menjadi jamaah wajib khususnya tadi. Maka tidak selesai jamaah itu hanya di masjid saja. Aqamah shalah tadi adalah bagian riyadhah untuk melatih kita sekaligus kewajiban kita kepada Allah. Lalu efek sosialnya apa? Dalam hadis disebutkan, kalau kita menjalankan sholat dengan benar, apa efek konsekuensinya? Akan menghilangkan perbuatan fahsya dan munkar. Ini konsekuensinya. Fahsya dan munkar itu kan bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada manusia. Maka kalau sholatnya benar, kalau jamaahnya baik, itu bisa menyelesaikan problematika kehidupan yang penuh dengan ragam dan jenisnya. Keluar, ada tetangga, ada masyarakat dan lain sebagainya. Hadir sebagai pengayom, hadir sebagai orang yang menjadi bagian dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak selesai hanya di masjid saja sholatnya.
Maka jamaah di zaman Rasulullah menyelesaikan segalanya. Itu yang kita rintis di masjid yang kita cintai. Jamaah yang lain sakit, kita juga ikut sakit. Jamaah lain menderita, kita juga ikut menderita. Jamaah lain ada kesulitan, problematika kehidupan, kita juga mengalami hal yang sama. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'du ba'dahu. Rasulullah, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu ibarat satu bangunan, saling terkait antara satu dengan lainnya sambil mengaitkan tangannya. Yashuddu ba'du ba'dahu, seperti ini Bapak Ibu. Yang menjadi kepala kalau kaki sandung akan merasa sakitnya, tangan teriris bisa akan merasakan pedihnya. Wa aqama shalah wa ata zakat, dan menunaikan kewajiban untuk membayar zakat. Maka zakat, kalau masjid tadi banyak ragam kegiatannya, infrastruktur zakat ini juga harus dibangun. Kenapa? Inilah bagian dari dana sosial yang Allah syariatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dari mana donaturnya? Dari sini. Bagaimana menghimpunnya? Pakai manajemen. Jadi kalau dalam integritas atau kredibilitas tadi harus dibangun, ada kredibilitas personal, ada kredibilitas manajemen, institusi, atau dalam bahasa sederhana integritas personal, ada integritas institusi. Institusi itu masjidnya, personalnya itu adalah takmirnya secara individu. Takmirnya dipercaya, dikenal jujur dan amanah, pekerjaannya baik, sosialnya luar biasa. Masjidnya juga harus sama, karena orang baik tidak hanya cukup personal saja. Menjadi lingkungan yang baik itu menjadi kewajiban kedua. Setelah hadir orang-orang baik tadi, maka hadirkanlah sebuah tempat pertemuan dengan mewujudkan manajemen yang baik pula. Integritas institusi itu dibangun dengan ragam kegiatan yang dikelola dengan secara baik dan transparan. Banyak lembaga zakat, lembaga penghimpun wakaf dan lain sebagainya yang hanya fokus pada menghimpun, tidak membina. Kenapa? Karena semua yang terkumpulkan tidak pernah diinformasikan secara jelas. Bahkan kalau dalam dunia akademik sangat dikenal sekali, banyak institusi zakat kalau sudah mau diteliti semuanya sibuk pengurusnya. Ini tidak dialami hanya 1, 2 orang, 3 orang saja. Jadi kalau sudah datang mau ada penelitian dari mahasiswa, dari dosen dan lain sebagainya, susah Bapak Ibu ditemuinya. Giliran founding atau menghimpun, datangnya berkali-kali. Tapi kalau ketika ini ditanyakan bagaimana bertanggung jawabannya, semuanya hilang, sulit dihubungi. Ini ciri khas kelas kita yang ada di Indonesia ini. Wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tingkatannya sudah percaya tadi, maka dimanapun dia berada, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat bangunan tidak takut, kenapa? Karena takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Proposalnya diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu khawatir, tidak perlu resah, tidak perlu gundah gulana. Kenapa? Allah Maha segalanya. Kalau sudah meletakkan Allah di hati kita, maka tidak ada perlu sesuatu yang dikhawatirkan. Apapun kegiatannya pasti Allah akan hadir. Mengapa? Karena iman dan takwa tadi yang ikut menjadikan Allah sebagai panitia di manapun dan dalam kegiatan apapun. Kalau Allah sudah panitia, apa yang perlu dikhawatirkan baik? Ada dulu masjid, saya kebetulan baru dari Tauhid 2 hari yang lalu. Ketika mereka menghimpun dana untuk membebaskan masjid di Australia, Bapak Ibu mungkin pernah dapat broadcastnya. Dari anggaran yang ditentukan, karena mengutamakan Allah Subhanahu wa taala,
mendapatkan dana jauh bahkan berlipat-lipat daripada yang di-broadcast-kan. Kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu ada yang ke Masjid Jogokarian, itu salah satu pengurusnya juga satu alma mater dengan saya, ingin menebus sebuah bangunan rumah yang dekat dengan masjidnya. Broadcastnya apa Bapak Ibu? Mohon doa agar bisa masjid ini membeli tempat rumah yang buat tingkat tadi yang akan dibeli oleh sebuah rumah sakit swasta non muslim. Hanya dengan broadcast bantu doa saja, dana yang terinput melebihi dari proposal yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengajukannya? Tadi takmirnya bangun wajib sholat tahajud, takmirnya mengadakan kegiatan sholat subuh, sholat duha berjamaah. Jadi proposalnya tadi sebelum ke manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Deadline 30 hari dari pemilik rumahnya, hanya 20 hari selesai, senilai 17 miliar. Kita cari 17 miliar gimana kalau nggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa tadi? Walam yakhsha illallah, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan mereka semoga mendapatkan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan ditinggalkan. Bagian dari cara mensejahterakan, memakmurkan masjid, pertama yang perlu dibangun adalah iman tadi. Kalau iman yang dibangun, apapun kegiatannya dalam mensejahterakan, memakmurkan masjid secara berjamaah akan selesai dengan kekuatan iman tadi. Kegiatan ekonomi berjamaah selesai, meletakkan Allah Subhanahu wa taala di atas direktur, meletakkan Allah Subhanahu wa taala di atas general manager, meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu pengelola dalam kegiatan usaha ekonomi tadi. Maka kegiatan apapun bisa diselesaikan karena Allah ikut serta menjadi bagian dari apa yang kita upayakan dalam mensejahterakan ekonomi tadi. Kegiatan sosial lainnya juga demikian sama. Pertama adalah iman. Iman ini ditingkatkan dari yang hanya sekedar tahu menjadi kenal, setelah kenal menjadi percaya. Kalau sudah percaya, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sholatnya. Karena dari sholat itu adalah salah satu pintu kita untuk mengenalkan diri kepada Allah supaya Allah kenal kepada kita. Kalau Allah sudah kenal kepada kita, luar biasa. Saya kenal kepada presiden, tapi presiden belum tentu kenal kepada kita. Ketemunya hanya sekali, jabat tangannya hanya sekali. Tapi kalau presiden kenal kepada kita, setiap waktu ada keperluan bisa kita telepon. Kenapa? Kenal. Kalau nggak kenal, tidak akrab, mau ditelepon, ya tidak diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Suatu-waktu kita butuh keperluan. Kenapa? Karena tidak kenal tadi. Sholat ini kuncinya untuk mengenal pada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari apa yang kita lakukan selama dalam kehidupan kita setiap waktu 5 kali, bahkan ditambah dengan tadi proposal-proposal kalau kita ingin mengharapkan sesuatu yang ingin kita gapai atau kita inginkan. Wa ata zakat, dan tunaikanlah zakat. Maka ini bangun sistem manajemen pengelolaan zakat yang baik, karena zakat ini adalah salah satu dari sumber dana sosial yang disyariatkan untuk menopang ragam kegiatan yang dilakukan sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat lakukan. Kalau zakat itu kewajiban, sedekahnya banyak, ada infak, ada hibah, ada wakaf dan lain sebagainya. Itu menjadi pilar modernitas Islam di zaman keemasan. Jadi ini ada Baitul Mal dulu, Baitul Mal, sekarang ditambah Baitul Mal wa Tamwil, BMT. Baitul Malnya rumah untuk menghimpun harta, kemudian dikembangkan atau diinvestasikan menjadi tamwil. Jadi tidak hanya dihimpun untuk kegiatan sosial saja,
tapi juga dikembangkan agar dana tadi yang sudah dihimpun banyak menebarkan manfaat, tidak hanya sesuai dengan nominal yang dikumpulkan. Nah, kalau dalam Rasulullah dan sahabat hanya Baitul Mal saja dikumpulkan untuk mensejahterakan ragam kegiatan dan problematika kehidupan di masyarakat. Ada orang kurang makannya, selesai. Ada orang susah menikah karena tidak memiliki dana, selesai. Ada orang ingin belajar, mendapatkan support dana, selesai. Menyelesaikan semua problematika kehidupan. Ini pondasinya harus dibangun, manajemennya harus ada, strukturnya harus hadir. Tadi dikelola oleh orang yang memiliki kredibilitas atau integritas yang baik secara personal dan secara institusional, dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat Taubat ayat ke-18 ini, kita semuanya menyadarkan kembali usikum wa nafsi bitaqwallah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ragam kegiatan yang kita lakukan di masjid kita tercinta ini, dengan ragam kegiatan dengan mengutamakan dan menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam pertemuan yang singkat ini dengan ragam kegiatan yang dilakukan oleh Masjid Syuhada yang kita cintai ini, diberikan keberkahan Allah dan selalu Allah bersama kita, memberikan taufik dan hidayahnya, dan meningkatkan keimanan kita dari tahu menjadi kenal hingga kemudian percaya. Mohon maaf atas segala salah dan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan tausiah serta nasihat bagi kita semua dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-9 Taubah 18, yang poin-poin dapat kami catat di sini adalah berdasarkan ayat tersebut, hendaknya kita lebih khusus takmir masjid dan jamaah sekalian, yang pertama beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir dengan tahu, mengenal dan percaya. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat yang bukan hanya ritualitas tetapi juga kita formalitaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat sebagai penopang kegiatan-kegiatan baik itu bersifat keagamaan sosial, baik di masjid maupun di luar masjid. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah takutnya hanya kepada Allah Ta'ala saja, yang akhirnya nanti adalah Allah berharap kepada kita dengan melaksanakan tersebut kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia ini, sehingga kelak kita selamat dan bahagia di akhirat. Untuk mengakhiri kegiatan pengajian pada kesempatan ini, marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah secara bersama-sama. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih segala perhatian. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Damian yang menyampaikan pengajian pada kesempatan